Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 18 Januari 2021. Maaf ya, agak batuk pilek. Tepatnya di hari Senin di minggu ketiga di bulan Januari. Ya, jadi ini adalah awal yang baru dan minggu ini banyak sekali hal menarik yang tentunya kita harapkan berjalan sesuai dengan plan. Nah, apa hal yang menariknya kita akan bahas di belakangnya. Sebelum itu teman-teman jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa share video ini ke seluruh penjuru sosial media teman-teman agar lebih banyak lagi teman-teman trader investor di luar sana yang lebih termotivasi, yang lebih teredukasi, dan tentunya dapat banyak manfaat dari YouTube channel ini. Ya, thank you juga sudah 9.000 subscriber. Ya, nggak kerasa juga ya perjalanannya luar biasa sekali. Kita harapkan terus bertumbuh subscribernya sehingga semakin banyak ya smart people yang nonton YouTube channel Silent Trader Academy. Oke, kita akan bahas seperti biasa ulasan market ya, dimana kita tahu market hari Jumat correction dan sudah saya warning bahwa sangat mungkin correction menyentuh garis merah. Ya, ini garis merah yang sudah saya buat di morning briefing sebelumnya kalau teman-teman ingat. Jadi saya sudah bilang as long as dia nggak jebol ya, selagi dia nggak jebol garis merah ini, maka potensi kesininya masih rendah. Tapi kalau ini di breakdown ya, maka potensi jebol di sini ataupun turun ke area 6.200 itu sangat tinggi. Dimana nih kita ketahui ada beberapa gap yang memang harus ditutup. Seperti itu. Ya, lalu berikutnya ialah tahu breakdownnya dari mana? Dari body candle. Nah, jadi kalau bodinya tidak melewati, ya body itu yang ini nih, yang merah gede ini, selagi dia nggak melewati garis merah, maka itu belum dikatakan breakdown. Tetapi kalau dia sudah bodinya nyampe sini, ya, meskipun ada ekor lagi di sini, tapi bodinya melewati garis merah, closingnya, maka itu dikatakan breakdown. Dan itu menjadi hal yang kurang baik secara teknikal seperti itu, karena ini sudah breakdown support. Ya, memang ini ada beberapa gap kecil, ya ini tinggal ini ya gap yang cukup lumayan ya, meskipun ada beberapa gap juga yang seperti ini kan belum ketutup juga. Ya, di market wajar karena market itu suka ngegap. Artinya apa? Ada berita bagus dikit open gap. Ya, ada berita jelek dikit open gap down. Jadi itu hal yang wajar dalam candlestick market. Jadi nggak harus ditutup sebenarnya, cuman menjadi indikasi bahwa ada potensi ke sana dan ini menjadi area support kuat. Gap juga bisa menjadi area support kuat. Nah, detailnya tentang gap teman-teman bisa tonton juga di YouTube channel ini, sudah dibuatkan beberapa bulan yang lalu tentang gap. Search aja gap, itu sudah saya jelaskan, saya research bagaimana sih cara nentuin gap ini pasti tertutup atau tidak. Seperti itu. Ya, lalu saya review dulu perdagangan hari Jumat. Jadi hari Jumat ini market kita turun hampir 1,35% dengan outflow. Ya, ini pertama outflow sejak beberapa hari terakhir, di mana outflow pasar reguler itu hampir 130 miliar, tetapi secara overall pasar nego dan pasar tunai dan reguler kalau digabungkan masih inflow ya 50 miliar. Ya, kecil sekali, jomplang dibanding ya akumulasi di sini. Dan ini wajar. Ya, jadi kalau ditanya, "Om, kok asing jualan?" Ya, mereka sudah akum banyak. Mereka sudah kerek saham-sahamnya dari bawah, ya mereka sah-sah saja kalau mau taking profit. Ya, kita cek pembeliannya disumbangnya sama KLBF ya. Jadi buat teman-teman pemegang KLBF, lalu di ininya ada tebik ya. Nanti coba kita cek tebik. Ya, wah candlesticknya lumayan bagus ya. Berbeda ya dengan tower ya. Jadi ada yang nanya, "Om, kenapa sih tower nggak gerak atau justru malah cenderung turun?" Hati-hati, ini sudah mulai fase downtrend ya teman-teman ya. Udah mulai fase downtrend, hati-hati. Kenapa beda nasib? Pertama, karena tower ini yang kerek banyak. Maksudnya gimana? Artinya ya lo banyak bandar. Dulu saya pernah cerita, kalau nggak salah saya bilang bahwa tower ini berantem nih waktu dia di mana ya? Di sini ya kalau nggak salah ya. Dia berantem gara-gara perihal yang di Hong Kong itu, saya nggak ngerti lah. Saya lupa juga beritanya apa. Ya, sehingga menyebabkan ada beberapa bandar yang keluar.
Ya ibarat satu tim ada 10, dua orang keluar. Nah akhirnya ya ini menciptakan pertarungan. Ya jadi ya berantem, yang satu akum, yang satu beli. Hingga seperti sekarang. Ya jadi ini bahkan saya bilang adalah saham-saham repo. Kenapa? Karena pergerakannya bener-bener diatur banget. Gitu. Ini BK jualan, besok nanti BK beli. AI beli sekarang, besok AI jual. Ya gitu-gitu terus, padahal harganya di situ-situ aja. Nah ini kan indikasi bahwa ini perusahaannya perusahaan repo, volumenya pun smooth banget tuh ya. Nah ini tanda-tanda, salah satu tanda-tanda repo itu seperti itu, volumenya bener-bener rapih dan rata ya. Oke, lalu kita skip lagi, itu cuman intermezzo saja. KLBF Arto, selamat ya, member VVIP semua yang sudah beli Arto. Ya, kita rekom Arto itu dari sini nih. Ya, kita rekom Arto dari sini. Nah, kita rekom dari sini teman-teman. Ya. Oke, Duar ya. Sudah all time high. Arto ini adalah bank digital, mungkin sekarang masih satu-satunya bank digital, bank jago ya. Sudah ya biarilah ya, akumulasinya pun gede juga. Jadi kalau teman-teman cek Arto ini akumulasi kemarin gede. Selamat buat member-member yang profit Arto, bisa chat saya ya. Anda sih profitnya gila banget ya, meskipun market merah. No, CS big akum di 5629 ya, padahal kita tahu 5629 beda-beda tipis dengan 5675. Artinya ya dia akum pada saat di harga ARA. Wow, menarik sekali, artinya mungkin banget ya kerek lagi untuk ARA ya. Tapi hati-hati nih buat yang nanya, om boleh masuk ke, jangan ya. Masuk pun pasang stop loss 3%. Kenapa? Ya karena ini sangat fluktuatif. Arto ini sangat tipis pergerakannya. Jadi kalau bandar kayak CS punya 112.000 lot, ya dia mau jualan itu bisa ARB 7 hari 7 malam kayak gitu. Jadi ya jangan coba-coba main lot kecil, pasang stop loss ketat, pantau ketat seperti itu ya. Oke, masih di aku, mantap USKT ya. Oke, yang menarik ialah nah ini ya, BRI dan BBCA akhirnya dalam maksudnya sudah dalam beberapa minggu, beberapa bulan terakhir tidak pernah terjadi BBRA dan BBRI sama-sama dijual sama asing. Ya mungkin ini menurut saya baru pertama kali, karena saya setiap hari melihat ini BBRI, BBCA pergerakannya seperti apa sih. Dan hari Jumat kemarin ternyata dijual barengan. Ya, kalau kita cek jualannya pun ya lumayan gede, 508.000 lot, tapi melihat akumulasinya kemarin ya kalau kita hitung 1.000, 2.000, oh sorry 3.000, 4.000, 4.500, ya sekitar 5.000 dia baru jual 10%-nya, ya sah saja seperti itu ya. Lalu BBCA jual sudah 2 hari jualan, ini menjadi indikasi yang hati-hati buat teman-teman karena sudah 2 hari jualannya pun ya lumayan ya, 30.000, 16.000, meskipun ya kalau kita banding ya nggak ada apa-apanya sebenarnya, masih belum ada apa-apanya, tapi ini sudah menjadi indikasi serius ya. BBCA ini hati-hati, dia sudah breakdown ya, ini sudah dijual asing, hati-hati kalau dia masih terus jualan, ini menjadi indikasi negatif bahwa market akan berat untuk naik, akan lebih cenderung koreksi dan koreksi. Kenapa? Karena kalau dua saham ini tumbang, market kita lemes. Ya, kenapa di Jumat kemarin market kita lemes? Saya sudah ceritakan kepada member, karena BBRI dan BBCA tumbang. Terutama di BBRI yang turun sampai 4%. Ya, lalu kalau pada nanya kenapa market turun? Jawaban saya simpel, BBRI turun 4%. Terus BBCA-nya kagak bantu. Kagak bantu dalam arti kagak biru, kagak naik. Artinya ialah dengan dua emiten dengan market cap yang bisa dibilang top 5-nya terbesar, maka dengan mudah market kita turun. Seperti itu. Ya, ini yang patut diwaspadai adalah BBRI, dia false break garis merah pertama. Ya, artinya ialah dia terkesan mau breakout tapi dia breakdown lagi, false break ya. Meskipun sempat mencapai high lebih tinggi, namun hati-hati kalau distribusi asing masih terus berlanjut, dia akan uji garis merah. Ya, garis merah berikutnya di sekitar 4.400, ya 4.450 lah. Ya mungkin banget akan turun ke 4.450, ya habis itu mungkin dia akan sideways, konsolidasi, baru perlahan naik lagi.
Ya, secara tren masih up, ya secara tren masih up. Jadi kita nggak perlu khawatir. Ya, cuman yang perlu kita khawatirin ialah ini distribusinya sudah mulai dan saya sudah mulai warning bahwa distribusi yang cukup sudah mulai dilakukan oleh BRI dan BBC menjadi indikasi kita harus hati-hati karena kalau asing mau taking profit market kita mudah banget turun. Ya, namun kalau balik lagi, kalau kita cek akumulasi selama sebulan terakhir ya hampir 7 sampai 8 triliun. Ini sih masih belum ada apa-apanya dan ya kita masih bisa bernafas lega lah bahwa harusnya tidak segampang itulah dia beli banyak lalu langsung jual banyak. Kecuali ada berita yang jelek ya, tetapi karena memang asing membeli saham-saham kita, tandanya bahwa memang asing melihat prospek ekonomi Indonesia, prospek market kita itu masih sangat bagus ya. Jadi wajar lah kalau dia mau melakukan aksi taking profit. Ya, ini masih dalam kategori yang wajar. Cuman dari sini kita sudah harus mewanti-wanti bahwa wah, ini asing udah kasih tanda nih bahwa kita harus lebih konservatif, kita harus lebih hati-hati dalam trading. Yang suka nggak pakai stop loss harus dipakai stop loss, yang nggak suka pakai TS harus pakai TS, yang suka pakai margin, yang suka all in, yang suka full dana itu harus lebih hati-hati. Itu yang harus kita ambil ya. Lalu bagaimana market? Market ini poin bagusnya ya. Tadi kan saya sudah ngomong poin jeleknya terkait foreign flow-nya, tapi dari teknikal turun ini bagus ibarat kita dikerok ya. Lebih lega lah habis dikerok seperti itu dan juga indikatornya sudah mulai turun ke area netral ya, meskipun dari kemarin ini masih area jenuh beli overbought ya, ini sudah mulai turun stokastiknya menunjukkan bahwa ya jenuh belinya sudah berkurang ya, dan lebih enak lah kalau dia mau lanjut naik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ialah volume perdagangan kemarin juga sebenarnya cukup rendah. Artinya ialah penurunan sebanyak ini dengan volume yang serendah ini menunjukkan bahwa penurunan ini tidak dikehendaki. Ini hanyalah pure panic selling karena BRI dan BBC-nya ngedrop, terutama BBRI. Jarang banget BBRI turun 4%. Ya, ini menyebabkan ya panic selling ke saham-saham lain. Seperti itu ya, karena ini adalah ibu dan bapak. Kalau ibunya kenapa-napa, anaknya pasti merengek. Seperti itu. Oke, lalu untungnya dia ketahan di garis merah ya. Ini masih jadi patokan kalau sampai besok di hari Senin nanti dia akan breakdown di garis merah, maka ini menjadi indikasi yang bahaya bahwa market mungkin saja akan turun lebih dalam ke sini. Ya di sekitar area 6.200, dari 6.373 ke 6.200, maka market butuh kurang lebih 2 sampai 3% negatifnya. Artinya market butuh minus 2 sampai 3% untuk bisa turun ke area sini. Ya, untuk bisa turun ke area support ini. Nah, 2 sampai 3% tentu saham-saham kita akan turun lumayan banyak. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang nggak pakai manajemen, yang nggak punya plan, hati-hati. Better stop loss 3% udah. Turun, kita serok lagi di bawah. Itu lebih baik daripada kita hold. Ya, kecuali memang ada plan-nya. Seperti itu. Tapi kalau nggak ada plan panjang, 3% out, 3% out, 3% out. Nggak apa-apa, semua orang juga merasakan. Ya, jadi bukan berarti cut loss itu kita kalah. Tidak. Ya, kalau kita cut loss kita bisa beli di bawah dengan harga yang lebih murah, kita profit. Kita menang, bukan kita kalah. Seperti itu mindsetnya. Ya, jadi turun ya, namun biasanya kalau saya cek hari Senin selama sebulan terakhir, market selalu hijau lumayan di hari Senin. Ya, lalu kalau kita cek tanggal berapa nih? Tanggal 11, 1,99%. Ya meskipun memang ada vaksinasi ya. Lalu habis tanggal 11 itu ada tanggal 4 ya. Tanggal 4 close-nya 2,1%. Selalu ditutup dahsyat. Ya habis tanggal 4 kita cek lagi 2821 ya. Tanggal 28 ini ya 21-nya pun market masih di push naik 1,48%. Lalu tanggal 28 market masih di push naik 1,41%. Artinya ialah di hari Senin ya, secara kalendermologi ini just for fun saja, market lebih cenderung naik di hari Senin. Lalu nanti hari Selasa Rabu mulai sideways, Kamis Jumat mulai koreksi. Itu alurnya. Ya kita doakan saja Senin ini technical rebound, karena kalau kita cek juga bursa luar itu semua merah. Dow Jones merah. Nanti habis ini kita sedikit bahas Dow Jones.
bursa Europe merah dalam, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang menariknya di composite adalah seperti ini. Ini gambar yang saya buat, ya. Ini abaikan nih. Pertama, dia memang sudah breakdown di sini, artinya moving average 200 sudah di breakdown, dan memang secara time frame pendek, time frame tick, market downtrend. Ya, market masih downtrend. Jadi ya kalau dibilang ayo rebound, ya kalau dia belum uptrend secara chart per tick ya susah. Pasti dia perlahan nanti akan lanjut turun. Nah, tetapi hal uniknya ialah closing kemarin ini cukup baik. Pertama kita bisa lihat bahwa ini bentuk ya double bottom bisa. Ya, intinya adalah dia buat rounding, dia buat lingkaran rounding perlahan naik. Closingnya pun di sini ya teman-teman ya. Nih, closingnya cukup baik sekali. Dan closingnya ini pas-pasan dengan area resist. Ya, ini area resist sudah kita lihat jelas dan closingnya pas-pasan di area resist. Itu pertama, artinya kalau dia bisa breakout, maka market akan sangat potensial reversal lagi dari downtrend ke uptrend secara chart per tick. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ialah ini sudah pas-pasan di downtrend lainnya. Artinya kalau dia bisa breakout, ini pas-pasan banget antara resisten dengan trend line. Jadi ini merupakan penentuan yang sangat baik. Kalau dia bisa breakout, maka harusnya trennya mulai balik lagi ke uptrend. Ya, lalu berikutnya ialah ini pun sudah mulai golden cross lagi. Ya, perlahan nanti dia akan ketemu persilangan di sini. Ya, I think mungkin di sekitar jam 9, jam setengah 10 pertemuannya, dan kalau memang market kuat naik dia akan lanjut uptrend lagi. Itu prediksi saya secara chart per tick. Lalu kalau chart per menit pun juga sama ya, chart per menit ini masih downtrend ya, tetapi di sini ya ini sudah mulai ketahan, artinya ini sudah mulai base sideway-nya di sini teman-teman ya, di sini dan di sini ini adalah base sideway dari market ya, dan closingnya pun dia coba breakout sama seperti chart per tick tadi. Artinya kalau dia bisa breakout ya maka ini menjadi indikasi yang cukup baik. Ya, kita doakan saja market hari Senin bisa rebound ya, kita bisa rebound karena memang penurunan ini penurunan koreksi wajar saja, dan biasanya habis koreksi wajar dia akan rebound ya, kita bisa manfaatkan rebound tersebut untuk ya cuci gudang dan lain sebagainya. Oke, kenapa saya bahas agak panjang? Karena biar teman-teman tahu kondisi market kita, biar teman-teman bisa make decision. Saya harus ngapain ya? Saya harus ngapain ya? Seperti itu. Nah, lalu kita bahas Dow Jones ya. Dow Jones ini, as I said before, bahwa pertama dia buat rising wedge. Aduh, pilek. Ya, oke. Inilah ya kurang lebih ya. Oke, lalu dia buat rising wedge seperti ini. Kita gambarkan. Bisa seperti ini, tapi karena terlalu curam, kita bisa ralat begini ya. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Saya nggak ya sempat. Nah, rising wedge di breakout ya, jarang sekali sebenarnya rising wedge di breakout ya, mungkin karena sentimennya dahsyat jadi di breakout. Lalu di sini base-nya dia buat sideways ya, memang candle terakhir sudah menunjukkan marketnya jelek dan ngedrop habis. Tapi kalau kita baca headline sebenarnya nggak ada berita aneh-aneh sih, cuma lebih kepada retail US retail sales-nya turun ya di luar ekspektasi ya. Jadi retail sales merupakan data terkait penjualan retail ya, retail itu banyak ya, mencakup luas sekali ya, supermarket, mall, restoran dan lain sebagainya. Itu turun artinya bahwa pandemik ini masih belum mengangkat sektor retail, dan ini tentu yang menjadi indikasi bahwa bayang-bayang COVID itu masih cukup tinggi. Kayak gitulah kurang lebih ya. Lalu closingnya di breakdown ya, ini closingnya di breakdown dan saya ada buat garis ya, kalau teman-teman ingat yang teman-teman selalu stay tune. Pertama ialah closing market Dow Jones itu baik sekali. Artinya pertama kalau kita bisa lihat ini bentuk hammer. Ya artinya meskipun turun cukup dalam tapi perlahan naik. Artinya ialah bahwa buyer-nya atau demand-nya sudah mulai tinggi lagi. Ya, ini didukung oleh ekornya yang cukup panjang. Lalu juga kalau kita bisa perhatikan adalah ekornya retrace di trendline minor di sini. Ya, artinya dia potensi untuk membal lagi ke atas. Seperti itu. Ya, lalu kalau kita cek chart per
menitnya kita cek coba. Ya, ini sudah fase downtrend. Ini ada big gap juga di sini ya, dan kalau bisa kita perhatikan retrace ya, closing terakhir itu retrace di garis hijau ini artinya memang kalau dia bisa back ya, dia bisa rebound seperti ini. Oke. Kalau dia bisa rebound ya, maka dia akan back ke sini. Nah, jadi ya saya cuma info saja sih sebenarnya untuk teman-teman bahwa market Dow Jones turun, tapi ya saya rasa turunnya turun koreksi wajar lah, sama seperti bursa kita. Ya, jadi nggak ada beda, semua sama seperti bursa kita. Ya, market Euro pun perlahan mulai naik, market Jerman, market Inggris itu turun dalam, tapi perlahan menjelang closing itu dikerek naik, dan harapannya hari Senin mereka semua technical rebound. Itu yang pertama, oke? Jadi kurang lebih seperti itu, saya sih optimis ya harusnya akan rebound hari Senin. Lalu berikutnya ialah kita akan bahas seminggu ini apa aja sih headline topiknya. Nah, headline topik minggu ini itu lebih kepada pertama Joe Biden ya. Tanggal 20 di hari Rabu merupakan pelantikannya. Saya nggak tahu sih pelantikan atau apa. Dan sudah mulai banyak teori-teori konspirasi bermunculan ya. Pertama, Joe Biden katanya mau dimakzulkan oleh Senat AS, ya Senatnya US. Lalu karena katanya abuse of power ya, jadi penyalahgunaan kekuasaan. Ya, lalu muncul bahwa akan ada demonstrasi, akan ada kudeta di tanggal 20 dan lain sebagainya. Ya, lalu para kubu The Simpsons yang percaya bahwa di tanggal 20 akan terjadi peperangan dan lain sebagainya, ya itu teori-teori konspirasi yang muncul. Nah, tetapi kan kita bisa asumsi bahwa hal tersebut tidak terjadi ya, sehingga ya harusnya kalau Joe Biden mulus menjadi presiden US, harusnya market akan merespons positif. Tapi kalau ada drama-drama ini yang akan membuat market kita goyang, membuat market US goyang, membuat seluruh dunia goyang. Kenapa? Karena ketika Joe Biden ini terpilih, market Dow-nya naik, market global semua naik. Ya, jadi begitu pula sebaliknya, kalau ada drama yang menyebabkan Joe Biden ini tidak jadi terpilih, amit-amit sih, ya, maka market Dow-nya merana, makin merah, makin dalam, market kita semua dalam. Dan ini kita harus hati-hati ya. Kita doa saja bahwa tidak terjadi apa-apa. Saya sih nggak tahu nih perpolitikan US sudah sejauh sampai mana, tetapi melihat ada kubu optimis, ada kubu yang tebar fear, tebar konspirasi, ya saya harus lebih konservatif. Ya, jadi hari Senin Selasa masih kita dikasih kesempatan untuk cuci gudang, hari Rabu ini sangat hati-hati. Ya, jadi penentuannya di hari Rabu itu untuk sentimen global, headline utamanya adalah dari Joe Biden. Lalu headline kedua ialah dari dalam negeri, itu adalah Dewan Pengawas dari SWF. Ya, jadi Sovereign Wealth Fund itu menunjuk 3 dewas ya kalau nggak salah, Dewan Pengawas. Nah, 3 dewan pengawas ini penting. Kenapa? Kalau dari profil 3 dewan pengawas ini bisa mencerminkan ya, pertama infrastruktur atau construction ini akan terfokus kemana. Ya, contoh misalnya dewan pengawas A ditunjuk ya, dia backgroundnya memang pernah bekerja di perusahaan BUMN bla bla bla. Ya, dia banyak memegang proyek misalnya pembangunan jalan tol, atau dia memang tipenya backgroundnya ialah pembangunan sarana prasarana komuter lain. Nah, ini akan merujuk kepada emiten-emiten BUMN mana yang akan dipush untuk naik. Ya, jadi kalau ada yang nanya kepada saya, Om, SWF ini dampaknya kemana? Oke, sebenarnya dampaknya merata. Ingat, saya selalu bilang, BUMN ini porsinya pasti dibagi. Cuman ya ada yang lebih gede, ada yang kecil, ada yang sedang. Ya, jadi semua dapat. Artinya ya ADI, PTP, PWI, KWSKT ini dapat. Cuman kita nggak tahu nih, ya yang mana yang dapat porsi paling gede. Nah, sambil menunggu pengumuman dewasnya, nanti kita cek historical background-nya, concern-nya, itu baru kita tahu. Ya, kita bisa menebak bahwa porsi paling gede itu di emiten apa. Ya, tetapi kalau Anda cek chartnya, price action discount everything, ya market price discount everything, kita sebenarnya sudah tahu bahwa emiten mana sih yang dapat porsi paling gede. Itu sudah tercermin dari pergerakan harga saham yang sebenarnya. Kalau teman-teman jeli. Ya, jadi minggu ini kita sih sudah beli dari minggu kemarin waktu correction. WSKT, WSBP, ya ini kita sudah beli semua. Selamat buat
teman-teman semua kita sudah beli. Ya, construction ini menjadi headline topik di minggu ini, WSKT, Wika, PTPP ya. Oke, sebentar, apa yang terjadi? PTPP, ADI, Wika, itu semua sudah naik ya. Yang di sini kita lihat bahwa WSKT dan Wika, lalu disusul sama PTPP, lalu ADI. Ya, artinya ialah memang mungkin WSKT dan Wika yang dapat porsi paling gede. Mungkin ya. Dari kemarin WSKT memang kalau kita perhatikan dapat porsi paling gede. Pertama, MG, YB, wah, akum. Cuman ya ini akumulasi dari bandar ya, bandar-bandar yang suka copet ya mungkin akan sangat fluktuatif. Ya, ada CS, ada RX. Lalu kalau cek Wika, di akum juga MGRX, Adi di akum sama AK, CCMG, Adi dari kemarin tuh masih big akum ya, lalu PTPP. PTPP juga di akum, ya ada MG. MG ini belinya di detik-detik terakhir. Ya kalau kita cek PTPP dia beli di detik-detik terakhir. Dan kalau kita cek closing yang paling bagus ya WSKT, closingnya full ya WSKT dan juga PTPP. Ini merupakan dua emiten yang closingnya full. Ya lalu kalau kita lihat WSKT sudah breakout cukup jauh, Adi sudah Wika sudah breakout juga, ya sudah jauh di atas harga breakoutnya. Lalu Adi pun sudah jauh. Adi belum breakout, nah ini bisa kita jadikan watchlist karena dia belum breakout, ya. Lalu PTPP. PTPP baru breakout tipis. Nah, jadi kita bisa cek Adi dan PTPP, siapa tahu dia akan naik lebih tinggi lagi seperti itu. Ya, jadi intinya semua naiknya sama, cuman yang mungkin nanti ada yang naiknya lebih banyak. Ya, it's okay lah. Kita sudah profit ya sudah. Ya, perihal WSKT yang naik lebih tinggi, PTPP yang naik lebih tinggi itu nggak masalah, yang penting sama-sama naik. Jadi seminggu ini saya yakin construction akan manggung. Mungkin saja hari Senin langsung manggung buat teman-teman yang belum beli. Anda pakai MM saja, money management Anda beli dulu sedikit, nanti turun Anda baru hajar lebih banyak ya. So far ini masih akan panjang perjalanan SWF, jadi ya teman-teman gak usah takut ya. Jangan sampai beli di pucuk lah, seperti itu. Oke. Lalu berikutnya banyak lagi nanya KF. KF sudah 3 hari ARB ya, ini menjadi menarik bahwa next supportnya itu adalah di sekitar 5.200 sampai 5.400 ya. Jadi kalau kita cek ya ARB-nya 5650 kurang 7%, 5275 ya, artinya ialah ARB-nya di 5275 ya. Jadi buat teman-teman yang mau spekulasi, menurut saya mungkin banget bisa beli di 5275. Antri saja di ARB ya, atau dipecah dari 5275 sampai 5400 ya, karena ini merupakan area support. Saya yakin akan rebound. Saya yakin hari Senin atau Rabu akan rebound. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita cek sudah mulai terlihat lah ya bahwa ada akumulasi kecil-kecilan. Ini secara bandarmologi. Ya, bahkan ketika di ARB kemarin asing pun beli dikit-dikit. Nah, jadi kalau kita cek ya dari 013 ya. Jadi kalau kita cek sebenarnya asing sudah ngumpulin dikit-dikit. Ya, kita cek saja foreign. Ya, ini YP asing pun sudah beli rata-rata. Ini saya nggak tahu ya, ini Mirai ya, ini asing retail apa gimana. Belinya cukup banyak, 12 miliar, angka yang cukup banyak sebenarnya. Lalu ya, harga belinya di 6.833. Ya, artinya bahwa ini agak konservatif. Ya, dia belinya di harga tinggi, sedangkan harga sekarang 5.600. Bayangin, minusnya banyak banget. Jadi ya logikanya harusnya akan dikerek. Ya, seperti itu. Jadi ini bukan masalah perihal bandar akum ya. Lalu kalau kita cek dari bandarmologinya juga, farmasi, SKI, PD, KK, GR, YP, BKI, CP, AZ. Ini kalau kita lihat distribusinya pun distribusi wajar. Artinya retail jualan, ada retail yang beli,
ada bandar yang jualan, ada bandar yang beli. Artinya memang ini pure panic selling sesaat saja. Ya, jadi bandar jualan tetapi ya ada bandar kecil juga yang beli. Jadi ini saya lihat secara bandarmologi lebih ke netral. Yaitu yang pertama, lalu yang kedua ini sudah auto reject 3 hari. Dan secara historis kalau kita berkaca pada pergerakannya di masa lampau, 1, 2, 3, ya, 4, ya. 4, lalu di hari keempat itu juga dia rebound. Nah, jadi harapkan ini pertama ada gap, ya, ini gap-gap besar yang harus ditutup. Ya mungkin ketika dia kena, dia rebound, habis itu dia akan sideways. Seperti inilah, ya, sama lah seperti ini. Naik, turun, naik, rebound, habis itu dia sideways. Lalu pelan naik lagi. Ya, ingat perjalanan masih panjang. Artinya roadmap untuk farmasi masih ada, cuman mungkin sudah terbatas. Tetapi balik lagi, kita nggak tahu nih sideways-nya bisa berapa lama. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa spekulasi Senin sampai Rabu, cek saja. Kalau nggak percaya harus akan technical rebound. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda yang masih nyangkut dan belum kejual. Anda bisa spekulasi average down di sini dengan dana yang lebih besar. Lalu ketika dia rebound, Anda buang porsi sebagian. Ya, setidaknya loss Anda sudah berkurang. Seperti itu. Ya, jadi saya bahas singkat saja. Senin sampai Rabu, saya yakin mungkin Senin pun sudah bergerak. Kita doakan saja bergerak biar semua everybody happy. Ya, oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya kebetulan mau pergi lagi untuk teman-teman member VVIP. Untuk morning briefing VVIP agak maleman, agak sorean. Ya, saya mau pergi dulu, saya bahas dulu untuk publik. Jadi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Kita doakan market kita rebound, kita bisa pesta lagi. Ya, meskipun hari Jumat pun kita sudah pesta. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.